warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Alhamdulillah, Miss Dina fine too. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik matematika mengenai menentukan pola barisan pada bangun datar. Nah, sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari Miss Dina, terlebih dahulu kita membaca doa belajar. Get ready. Sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Nah, silakan disimak dengan baik video pembelajaran dari Miss Dina. Dan nanti di akhir video akan ada latihan soal 3 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan disimak dengan baik video pembelajaran dari Miss Dina. Nah, baik anak-anak, sekarang di sini Miss Dina akan kasih tahu dulu ke kalian sebelum kita membahas mengenai menentukan pola barisan pada bangun datar. Miss Dina akan kasih tahu dulu pengertian dari pola barisan itu apa. Nah, silakan dicatat di buku tulis atau di buku paket tematiknya, boleh. Pola barisan adalah aturan terbentuknya sebuah kelompok bilangan dengan suatu aturan yang telah ditentukan. Nah, jadi pola barisan itu adalah ketika ada suatu bangun datar. Misalnya bangun datar itu diawali dengan bangun datar persegi, lalu setelah persegi selanjutnya itu ada lingkaran. Berarti untuk menyelesaikan pola barisannya, berarti kita harus memulai kembali dengan mengawalinya dengan persegi. Jadi persegi, lalu lingkaran, persegi, lingkaran lagi, persegi, lingkaran lagi, seperti itu ya. Itu adalah yang dinamakan dengan pola barisan, yaitu aturan yang sudah ditentukan dari awal. Nah, sekarang Miss Dina akan kasih tahu ke kalian mengenai menentukan pola barisan pada bangun datar. Nah, baik, di sini Miss Dina memiliki bangun datar segitiga. Ada segitiga di sini, lalu selanjutnya itu ada lingkaran, selanjutnya lagi ada segitiga, dan selanjutnya lagi ada lingkaran. Nah, menurut kalian bagaimana cara kita untuk menentukan pola barisan selanjutnya setelah dari lingkaran? Nah, seperti yang tadi pola barisan itu adalah suatu aturan terbentuknya sebuah kelompok yang sudah ditentukan dari awal. Sekarang kita tentukan dulu untuk awal dari barisannya itu ada bangun datar apa? Ada bangun datar segitiga. Nah, segitiga itu yang mengawali suatu kelompok tersebut. Lalu segitiga itu berwarna apa? Segitiganya berwarna biru. Lalu selanjutnya setelah dari segitiga ada bangun apa lagi? Ada bangun lingkaran yang berwarna coklat ya. Lalu selanjutnya setelah dari bangun lingkaran ada bangun apa lagi? Ada bangun segitiga yang berwarna biru. Lalu selanjutnya lingkaran yang berwarna coklat. Nah, untuk mengetahui atau untuk mengisi atau untuk menentukan pola barisan yang seterusnya atau yang selanjutnya, maka kita mengulanginya lagi dari awal. Apa yang tadi awalnya? Awalnya itu adalah bangun segitiga yang berwarna biru. Lalu kita kembali lagi, berarti setelah lingkaran itu ada bangun segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, dan seterusnya. Nanti polanya akan seperti itu ya. Berarti dari segitiga, lalu lingkaran, segitiga, lingkaran lagi. Nah, kira-kira kalau misalnya ketika dari awal itu polanya sudah terbentuk segitiga, lingkaran, lalu di tengah-tengahnya itu lingkarannya muncul sebanyak 2 atau 3 kali. Kira-kira pola barisannya itu tetap teratur atau tidak?
Ya, betul sekali. Pola barisannya tidak akan teratur. Karena kenapa? Walaupun awalnya itu sudah teratur dari segitiga, lingkaran, tapi kalau di tengah-tengah dari pola barisan tersebut itu salah atau tidak beraturan dengan ketentuan yang tadi di awal, maka pola barisan itu tidak bisa dikatakan sebuah kelompok. Karena tadi yang bisa kita katakan menjadi sebuah kelompok itu adalah aturan yang memang di awal sudah ditetapkan seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ada Miss Dina di sini memiliki bangun datar trapesium yang berwarna merah. Lalu selanjutnya ada trapesium berwarna merah lagi. Lalu selanjutnya belah ketupat yang berwarna biru tua atau navy ya. Nah, lalu selanjutnya setelah belah ketupat ada trapesium lagi, ada bangun trapesium lagi, dan ada bangun belah ketupat lagi. Kira-kira menurut kalian selanjutnya dari belah ketupat itu ada bangun apa? Apakah trapesium atau belah ketupat? Ya, betul sekali. Setelah dari bangun belah ketupat itu adalah bangun trapesium yang berwarna merah. Selanjutnya setelah trapesium yang berwarna merah ada bangun apa lagi? Trapesium lagi atau belah ketupat lagi ya? Ya, betul. Jawabannya adalah trapesium karena kita lihat lagi dari aturan awalnya. Aturan awalnya adalah bangun datar trapesium sebanyak 2 kali munculnya, lalu disusul atau dilanjut oleh bangun belah ketupat. Nah, berarti sehabis belah ketupat, lalu trapesium lagi, lalu belah ketupat, lalu trapesium lagi, belah ketupat lagi, sampai seterusnya seperti itu. Ya, jadi kalau dari awal sampai akhir atau sampai titik akhir pola barisan itu urutannya sama, maka bisa dikatakan pola barisan itu adalah suatu kelompok pola barisan. Tapi kalau tidak atau berbeda, berarti tidak bisa dikatakan suatu kelompok gitu ya. Nah, jadi kalian tidak perlu bingung bagaimana cara menentukannya. Jadi kalian harus melihat dulu semua bangun datarnya yang muncul, itu ada bangun datar apa saja. Lalu selanjutnya kalau misalnya ada titik-titik atau kalian diminta untuk menjawab selanjutnya bangun datar apa lagi yang akan muncul, kalian tinggal melihat ulang dari bangun datar yang pertama atau bangun datar yang ada di awal. Nah, sekarang Miss Dina memiliki 3 buah soal yang soalnya itu berhubungan dengan pola barisan yang tadi. Silahkan disimak dengan baik dan dilihat bentuk bangun datarnya ya. Harus fokus dan teliti dengan bentuk bangun datarnya, oke? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kalian semua sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Dina dengan baik. Insya Allah semoga video pembelajaran dari Miss Dina bisa membantu kalian selama kalian masih belajar di rumah. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya sudah menyimak video Miss Dina dengan baik, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Dina. Semoga video pembelajaran Miss Dina membantu semua teman-teman. Terima kasih, tetap semangat ya walaupun kita masih belajar di rumah. Assalamualaikum.